Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu, itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Hari ini saya membahas mengenai true prayer seperti di minggu-minggu sebelumnya. Dan hari ini saya secara khusus ingin membahas mengenai don't use vain repetition, yang artinya janganlah kamu berdoa bertele-tele. Karena seringkali kita berdoa itu seperti bertele-tele, mengulang-ulang hal yang sama, mengulang-ulang hal yang sepertinya sudah kita ucapkan dan kita terus lakukan hal yang sama, yaitu berdoa bertele-tele. Dan padahal Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu apa keinginan kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Makanya di dalam ayat ini saya ingin berfokus kata bertele-tele ini. Dalam bahasa Yunani ini dikatakan batalogesete. Kata ini adalah kata kerja aktif yang berarti ini seringkali dilakukan, secara aktif dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman itu. Dan ini berbahaya. Sampai sekarang jiwa-jiwa berdoa bertele-tele itu masih ada. Dan seringkali kita tidak sadar dalam berdoa. Dan hari ini saya mengingatkan pada teman-teman dan saudara sekalian bahwa janganlah kamu berdoa seperti orang kebanyakan. Makanya di ayat ini dikatakan, janganlah kamu berdoa bertele-tele seperti kebiasaan orang banyak. Karena orang banyak sering melakukan hal tersebut. Dan kita sebagai orang yang sudah tahu firman, kita harus lakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan kamu berdoa seperti orang-orang kebanyakan, yaitu bertele-tele dalam berdoa. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Untuk itu, saya mau mengingatkan kepada teman-teman sekalian, hari ini. 2 minggu lalu saya membahas mengenai jangan munafik dalam berdoa. Dan minggu kemarin saya juga membahas mengenai jangan pamer dalam berdoa. Hari ini, kita diingatkan untuk jangan bertele-tele. Karena penting bagi kita dalam berdoa. Karena berdoa itu komunikasi kita yang tulus hati kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apakah kamu berdoa secara tulus atau tidak. Makanya, di dalam pasal ini, di dalam ayat ini, Tuhan menjelaskan secara perinci bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita harus berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita harus bersekutu pada Tuhan, dan bagaimana doa yang benar di hadapan Tuhan. Untuk itu, sampai ketemu di minggu ke depan, di minggu terakhir dalam pembahasan True Prayer. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.